Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Hadirin muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita semua dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan lagi di dalam majlis yang penuh barakah. Memberi ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada harapan kecuali mudah-mudahan kajian di majlis ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menghantarkan kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita selanjutnya mudah-mudahan majlis ini menjadi saksi baik kita di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad cinta dengan kita dan kelak di akhirat ini insyaallah kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin rahimakumullah. Pada kajian kali ini Al-Fakir ingin sedikit membahas tentang kemanfaatan orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Al-Habib Abdullah bin Amr Al-Haddad, wa min dzalika al-qarama fid dunya wal akhirah. Di antara keistimewaan atau manfaat bagi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan al-karamah. Apa itu al-karamah? Kemuliaan. Dia akan menjadi orang yang mulia dunia bahkan nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian yaitu orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang sangat-sangat istimewa di sisi Allah, orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faja'al karamata innahu bittaqwa. Allah itu menjadikan kemuliaan itu bukan karena harta. Kemuliaan bukan karena banyak pengikut. Kemuliaan bukan karena jabatan, bukan. Kemuliaan yang hakiki yaitu kemuliaan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda tengok ya. Ini Indonesia dulu, lebih di Jawa ya. Di Jawa itu tempatnya kerajaan, banyak kerajaan dulu. Ada Raja Mataram, ada Raja Majapahit. Kemana sekarang? Kan pertanyaan, kemana sekarang? Yang mana mereka disanjung, dimuliakan, sekarang kemana? Jabatan dan pejabat-pejabat yang dulu jadi raja, yang jadi pejabat ini, pejabat itu, ketika meninggal kemana sekarang? Kemana? Tapi berbeda dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau orang bertakwa kepada Allah di dunia mulia, lebih-lebih nanti di akhirat. Tuh lihat, haulnya para kiai, haulnya para habaib. Anda tengok ada? Ketika pembacaan manaqib, yang dibacakan apa? Apakah karena dia itu pengusaha? Diadakan haul, mereka itu mengalami berkah, dikirim Fatihah. Kira-kira apa? Keistimewaan mereka? Jabatan? Enggak. Kekayaan? Enggak. Justru yang menyebabkan mereka mulia, bahkan orang-orang berbondong ke makamnya mengirimkan Fatihah, apa sebabnya? Takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah buktikan di dunia. Ternyata orang yang mempunyai jabatan tinggi hina, orang yang kaya hina. Justru yang mulia, yang hakiki, ternyata orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Masya Allah, kalau kita ziarah wali songo, sudah meninggal, walinya meninggal, tapi bagaimana bisa menghidupi orang-orang di sekitarnya? Hebat ya. Kemuliaan yang Allah tampakkan kepada makhluknya, kepada manusia yang bertakwa kepada Allah. Ini di dunia Allah tampakkan.
apalagi nanti di akhirat mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita sudah hidup saat ini, yang Anda kejar itu jangan kemuliaan yang semu, yang sementara. Anda kerja siang malam, mengumpulkan uang, bangun rumah, megah, biar mulia. Pilih status sosial, percuma. Itu semua. Ya mungkin mulia sebentar aja. Anda mulia di kalangan manusia, cuma sebentar. 60-70 selesai. Anda tinggalkan itu semua kemuliaan. Jabatan Anda tahu, nggak ada ceritanya orang jadi presiden ketika meninggal dunia. Titel presidennya masuk, tidak ada. Sudah selesai. Mantan presiden, mantan wali kota, kan gitu nih. Tapi orang bertakwa, orang yang jadi wali, nggak ada. Mantan wali, nggak ada. Wali Songo tetap wali, walaupun sudah meninggal ratusan tahun. Ini kemuliaan yang hakiki. Sebabnya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang paling bertakwa kepada Allah. La bil ansab, kata Habib Haddad, orang mulia itu bukan karena nasabnya, wala bil amwal, bukan karena hartanya, wala bi syai'in akhar, dan bukan karena harta, nasab dan lain sebagainya. Kemuliaan itu karena takwa, nggak ada lainnya kata beliau. Nggak ada ceritanya. Oke. Orang itu kenyang karena orang tuanya makan, nggak ada kan? Orang tuanya makan, anaknya kenyang. Enggak. Karena itu jangan mengandalkan nasab. Kemuliaan itu bukan di nasab. Kemuliaan itu di takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan bukan di jabatan, bukan di harta. Harta itu sementara. Karena itu Imam Ali ibn Abi Thalib, beliau mengatakan begini, la'amruka mal insanu illa bidinihi fala tatrukit taqwa ittikalan 'ala nasabi faqad rafa'al islam Salman Farisin faqad wada'a syirku syarifa Aba Lahab. Imam Ali mengatakan, demi Tuhan yang telah memberikan umur kepadamu, manusia pada hakikatnya kemuliaan itu karena agamanya, karena agama, karena ibadah, karena ketakwaan. Itu kemuliaan manusia. Maka dari itu, fala tatrukit taqwa, jangan kalian tinggalkan ketakwaan, ittikalan alam nasabi, karena Anda mengandalkan nasab. Aku anaknya fulan, aku anaknya fulan. Jangan. Tetap jenengan harus ibadah. Ketakwaan orang tua gak bisa menolong daripada kemaksiatan anaknya. Dicontohkan sama Imam Ali itu, lihat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang Arab, orang Paris, orang Persia. Kalau sekarang Iran, orang Iran. Cuma gara-gara beliau iman kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, bertakwa kepada Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan apa? Salman minna ahlul bait. Salman ini termasuk keluargaku. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada Salman Farisi. Apa sebabnya? Apakah kaya Salman Farisi? Bukan. Karena ketakwaan yang sangat sempurna yang dimiliki oleh Salman Al-Farisi. Berbeda dengan Abu Lahab, paman Nabi Muhammad, dari suku Arab, mulia. Suku Quraisy, sukunya Nabi Muhammad, ini suku termulia di suku Quraisy. Tapi bagaimana? Dibinasakan oleh Allah Ta'ala, dihancurkan nasab. Kemuliaan nasab tidak ada nilai. Apa sebabnya? Syirik, kafir, gak mau iman kepada Allah, gak mau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, ketakwaan, kunci sukses, bahagia, karamah, kemuliaan dunia akhirat bukan karena nasab, bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sedikit saya singgung masalah nasab. Beliau Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan kemuliaan itu bukan karena nasab,
Kan ya? Ini jangan Anda generalisir, Anda kebiar-uya, berarti nasabnya habaib enggak mulia. Berarti nasabnya habaib itu tidak ada manfaatnya. Bukan. Berarti orang yang memahami seperti itu konslet. Belum paham. Nah, nih saya sedikit uraikan ini. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia siapa? Orang yang paling bertakwa. Ayat ini menjelaskan kemuliaan manusia itu bukan karena nasab. Kemuliaan manusia itu karena takwa. Tapi ingat, ayat ini tidak menafikan tentang kemuliaan nasab Nabi Muhammad, tentang kemanfaatan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini umum. Cuma untuk nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad itu ada pembahasan lain. Saya sedikit cuplikan ini. Saya sedikit nukilkan tentang kemanfaatan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan begini. Kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasab. Semua nasab itu akan terputus nanti di akhirat, tidak ada manfaat. Ya Allah, nanti kan ada pengadilan Allah ya. Nanti ketika satu-satu menghadap kepada Allah akan mengajukan nasabnya. Ya Allah, aku keturunannya jenderal, tidak ada manfaat. Ya Allah, aku keturunan kerajaan, tidak ada manfaat. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Kecuali nasab kepada Nabi Muhammad. Ketika ada orang yang bernasab kepada Nabi Muhammad, maka nasab tersebut nggak bakal putus sampai akhirat. Ini menunjukkan tentang keistimewaan manfaat orang yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk memuliakan Nabi Muhammad. Jadi Allah prioritaskan. Kalau sudah Allah yang memberi, ya mau tak mau lah kita hormati. Tidak mungkin lah kita mengatakan berarti Allah tidak adil. Masa kayak gitu? Kalau seumpama Anda mengatakan nasabnya Nabi Muhammad diprioritaskan oleh Allah tidak adil, berarti Allah tidak adil. Kenapa dia tidak dikayakan oleh Allah Ta'ala? Kenapa orang kafir yang kaya? Nah, ini kan justru iman kita yang akan hancur. Ini yang membagi semua kan Allah. Ada yang dikasih ketampanan, ada yang jelek, ada yang cantik, ada yang ini, ada yang kaya, ada yang miskin, kan begitu ya? Kemudian ada yang nasab mulia, ada yang nasab. Hakikatnya siapa yang memberi? Allah. Yang memberi Allah. Kemudian Allah mengatakan kemuliaan nasab Nabi Muhammad itu ada. Kemanfaatan nasab Nabi Muhammad itu ada. Titik, sudah. Yang memberi Allah. Kenapa kita mempertanyakan? Wah, itu propaganda Habib lah. Ini hadis loh. Ini hadis. Cuma bagi Anda yang bernasab kepada Nabi Muhammad, jangan sombong. Jangan sampai Anda mengandalkan nasab, kemudian Anda hinakan orang lain. Nah, bukan begitu. Bukan begitu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda bernasab kepada Nabi Muhammad, syukuri. Cara mensyukuri nasab yang mulia bagaimana? Tunjukkan kepada umat. Tunjukkan kepada umat Nabi Muhammad bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru orang-orang bakal paham, ini benar. Ini baru cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika ada orang yang bernasab kepada Nabi Muhammad, kok gak sholat, kok mabuk, hati-hati. Ini mencoreng nama Nabi Muhammad, ini menghina nasab yang mulia, bahaya. Bakal tanggung jawab di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jadi pembahasan tentang nasab Nabi Muhammad, nasab yang bersambung pada Nabi Muhammad itu ada bab tersendiri. Jadi terkadang ada beberapa orang ustaz, dai, ngerti kitab, cuma karena hasud. Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan apa? La bil ansab, kemuliaan itu bukan karena nasab. Anda tidak paham, Mas. Ini umum. Ini bukan berarti menafikan nasabnya Nabi Muhammad. Al-Habib Abdullah Haddad itu umum. Artinya apa? Mengajak umat jangan mengandalkan nasab dah. Walaupun saya Habib, saya tidak nulis loh. Seakan-akan seperti itu. Seakan-akan saya ini Habib.
Saya putri Nabi Muhammad, saya bernasab kepada Nabi Muhammad, tapi mosok saya menulis tentang kemuliaan nasab yang bersama kepada Nabi Muhammad, kan tidak elok, kan gitu ya. Jadi ada. Jadi cara dakwah itu mereka menguasai sampai dikatakan qutbul irsal, qutbul dakwah, pemimpin dai biar hadda. Otomatis dia tahu cara berdakwah itu bagaimana, bukan mengandalkan nasab. Paham Mas? Ini kadang di luar ini omongannya orang tidak mengerti kitab, cuma komentar, percuma. Kalau bernasab kepada Nabi Muhammad tapi kafir, tapi maksiat percuma lah. Itu lihat Abu Lahab. Abu Lahab itu memang keluarganya Nabi Muhammad, cuma karena dia itu tidak iman putus Mas. Berarti bukan keluarganya Nabi Muhammad. Kalau seandainya, kalau ada Habib Sayyid Syarif murtad ya, murtad. Kalau seandainya ada murtad, maka ini bukan keluarganya Nabi Muhammad sudah. Orang dikatakan ahlul bait syaratnya satu, iman. Ketika dia tidak beriman sudah putus sudah. Bukan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Karena itu hati-hati. Ini zaman akhir ini zaman fitnah. Semua orang komentar. Tak mengerti kitab komentar. Bang tobat baru hijrah komentar. Alhamdulillah. Bahayanya nih. Di dalam kitab Al-Minahul Makiyah Ibnu Hajar. Bahkan saya pernah itu ceramah. Kita pakai kitab Ibnu Hajar disalahkan loh. Ibnu Hajar disalahkan lagi. Siapa mana kita jadi pelok kan gitu. Kalau sudah ulama sekali Ibnu Hajar, Imam Nawawi nggak dipercaya, dan terus percaya siapa? Percaya siapa? Ini zaman sekarang nih. Sok komentar, sok intelek, akhirnya apa? Menyesatkan. Nah, Ibnu Hajar itu di dalam kitab Al-Minahul Makiyah. Beliau menukilkan tentang kemanfaatan nasab yang bersama kepada Nabi Muhammad. Riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ini dalam sabdanya, "Ma balu aqwamin yaquluna inna rahima Muhammadin la yanfa'u yaumal qiyamah." Atau kama qala. Kata Nabi Muhammad itu heran. Kenapa sih orang-orang ini? Kenapa orang-orang kok berani ngomong nasabku, rohimku nggak bakal manfaat nanti di akhirat? Kok berani ngomong seperti itu? Mulai dulu sudah ada. Dan Nabi Muhammad itu heran. Kenapa orang-orang kok berani ngomong seperti itu? Kenapa ini? Kok mengatakan rohimku, nasabku nggak bakal manfaat nanti di akhirat? Wallahi, Nabi Muhammad sumpah, wallahi demi Allah, inna rahimi mausulatun fid dunya wal akhirah. Demi Allah, rahimku itu bersambung di dunia sampai nanti di akhirat. Artinya ini menunjukkan tentang kemanfaatan nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan itu orang itu propaganda, cuek. Yang penting kita tidak seperti itu. Biarkan mereka keluar, biarkan mereka itu mengatakan sesuatu yang dia tidak mengerti. Kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Titik. Kalau kita debat kusir, percuma. Orang tidak ngerti kita, boleh ada debat kan gitu kan? Nah, kemudian, masya Allah. Nah, kita kembali kepada pembahasan tentang takwa. Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan begini, "Man yattaqillaha fadaka alladhi siqa ilaihi al-majjar rabihu." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka dialah yang digiring kepada dia perniagaan atau perdagangan yang menguntungkan. Jadi dagang yang untung itu dagangnya orang yang bertakwa. Artinya apa? Gerak-geriknya orang beriman, orang bertakwa. Apapun itu akan bernilai plus. Nilainya positif, nilainya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anda senyum, catat pahala. Anda tidur waktu takwa,
dapat pahala. Kenapa? Ketika dia hidup, dia terhindar daripada kemaksiatan. Setiap nafas pahala, 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 pahala. Karena itu dikatakan apa? Ini perdagangan yang menguntungkan. Itu bukan perdagangan toko, bukan. Dagang yang menguntungkan yaitu dagangnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerak-geriknya semua dinilai positif, nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Coba modal takwa nih. Modal takwa. Iman sudah kita punya kan? Alhamdulillah. Iman punya. Tinggal meningkatkan kualitas iman kita sampai menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, takwa itu apa sih? Takwa itu bagaimana? Para ulama mengatakan begini. At-taqwa ibaratun an imtisali awamirillahi wa ijtinabi nawahi dhahiran wa batinan. Takwa itu adalah satu ungkapan tentang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, baik secara zahir dan batin. Itu namanya takwa. Ada takwa zahir, ada takwa batin. Paham ya? Nah, orang sholat nih, itu namanya takwa zahir. Takwa batinnya bagaimana? Khusyuk, ikhlas, gak sombong. Ini takwa zahir batin berarti. Tapi kalau ada orang sholat, tapi hatinya sombong, hatinya kepingin dipuji, berarti dia takwa zahir aja, bukan takwa batin. Karena itu kebanyakan di antara kita tetap ahli ibadah, tapi kok hidupnya sengsara karena bukan takwa zahir batin. Takwanya ya cuma zahir aja. Saya kasih gambaran begini. Manusia jasad itu akan bernilai ketika ada ruh. Paham ya? Jasad itu akan bernilai, akan berharga ketika ada ruh. Tapi kalau ada jasad tanpa ada ruh, mayit. Secantik apapun jenengan tidak nafsu, mati kok. Mayit, walaupun ganteng, tampan, tapi tidak ada ruh, ya serem. Nah, ada kehidupan ketika jasad ada rohnya, ada kehidupan di situ. Begitu juga sholat itu takwa zahir, ini ibarat jasad. Rohnya yaitu takwa batin, khususnya jenengan itu. Jadi kalau ada orang sholat tapi tidak takwa batin, ini ibarat mayit, gak ada efek. Dalam kehidupan kurang berpengaruh. Kenapa? Mayit cuma gerakan aja, tapi hati tidak takut sama Allah, hati sombong. Akhirnya Anda lihat zaman sekarang berapa banyak ahli sholat, ahli maulidan, tapi tetap maksiat, kan gitu kan? Kenapa? Karena belum takwa batin, rohnya tidak ada, sholatnya nggak hidup. Bukan berarti kita tinggalkan kan? Kalau begitu tidak sholat dia bukan. Artinya ketika kita iman kepada Allah, kemudian ditakdir bisa sholat, tingkatkan, bukan ditinggalkan, tingkatkan untuk takwa batin. Bagaimana caranya agar sholat kita menjadi sholat yang hidup? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah orang daripada kemaksiatan. Kalau orang itu sholat, dia tak mau maksiat. Kalau orang itu sholat, maka sholat ini akan menjadi melakukan kemaksiatan, kemungkaran itu ada pencegahnya, ada yang mengingatkan, tapi dengan syarat sholat yang ada rohnya, sholat yang hidup. Tapi kalau sholatnya asal rokok, sujud cepet-cepetan, hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, ya seperti kita lihat saat ini juga banyak orang sholat, tapi banyak juga yang melakukan kemaksiatan. Sholatnya tidak bisa jadi sholatnya tidak bisa menjadi penghalang dia daripada kemaksiatan. Bukan berarti Al-Qur'annya salah, bukan. Anda melakukan sholatnya yang salah. Paham ya? Nah, Masya Allah. Kemudian nih, sebagai penutup ini adanya berapa nih? Jam 6.
Setelah ini kita buka tanya jawab ya. Nih, ada salah satu syair yang dinukil oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Hamdan. Man 'arafa Allah falam tughnihi ma'rifatullah fadaka syaqi. Siapa orang yang kenal kepada Allah, tahu Allah sebagai Tuhan, falam tughnihi ma'rifatullah, tapi tidak mencukupi bagi dia, tidak membuat puas bagi dia kenalnya dia kepada Allah, fadaka syaqi, maka dia adalah orang yang celaka. Anda sedekah. Anda tahu nggak Allah itu Tuhan? Tahu. Anda yakin nggak Allah itu mengetahui perbuatan Anda? Paham? Sudah ya? Kenal Allah, tahu tentang sifatnya Allah, bahwasanya Allah itu mengetahui isi hati manusia. Tapi ketika Anda mengenal Allah, ternyata di dalam ibadah Anda, pengetahuan Anda tentang Allah nggak cukup. Artinya apa? Ketika ibadah masih ingin dipuji. Nah, katanya kenal Allah, tapi kenapa Anda ibadah kok ingin dipuji manusia? Fadaka syaqi, ini loh orang yang celaka. Kenal Allah, tapi Allah diterjang. Tahu larangannya Allah, tapi dilakukan. Ini ngisi-ngisi Gusti Allah ini. Fadaka syaqi, ini orang yang celaka. Ada polisi di depan. Tahu polisi. Dibuka helm, spion dibuka, jalan depan polisi. Kurang ajar nggak? Ije-ije ya. Sudah paham ada polisi melanggar. Nah, ini kan berarti kurang ajar. Kenal Allah, tahu tentang sifatnya Allah. Allah Maha mengetahui, tetap maksiat. Loh, katanya kenal Allah. Katanya Anda tahu tentang sifatnya Allah. Kenapa Anda kok seperti ini? Fadaka syaqi, ini adalah orang yang celaka. Ma darra bi ta'ati ma nalahu fi ta'atillah wa ma dalaki. Tidak akan membahayakan. Tidak ada yang bisa membahayakan bagi orang yang bertakwa. Orang yang taat kepada Allah tidak ada sedikit pun yang bisa membahayakan. Fi ta'atillah, di dalam ketaatannya dia kepada Allah. Wa ma dalaki, dan apa yang akan dia hadapi. Orang takwa lupa. Oke. Gak ada ceritanya orang yang taat kepada Allah itu, kalau kata orang Jawa, ngeresuloh, berkeluh kesah. Gak ada. Coba Anda koreksi. Ada nggak orang yang getun, kata orang Jawa ini getun, nelongso, nyesel. Saya hadir nyesel gara-gara saya sedekah jadi melarat. Pernah dengar? Melarat gara-gara sedekah? Gak ada. Saya ini dulunya sehat, sekarang ini saya kolesterol tinggi karena sering tahajud. Pernah dengar? Gak ada yang membahayakan bagi orang yang taat. Saya ini jatuh lemah itu gara-gara sering sholat berjamaah. Gak ada. Justru orang yang maksiat yang mendapatkan celaka. Orang minum ginjalnya rusak, main slot jadi melarat, banyak. Tapi orang takwa, orang yang taat kepada Allah, gak ada ceritanya, Bang. Orang sakit gara-gara sering ibadah, nggak ada. Lebih-lebih nanti ketika akan ditemui oleh malaikat Israel. Wa ma ada lagi, ketika dia dijemput oleh malaikat Israel, nggak akan bahaya, dapat rahmatnya Allah. Ketika masuk liang kubur, nggak ada yang membahayakan, dapat rahmatnya Allah. Ketika dibangkitkan, dapat rahmatnya Allah. Dihisab secepat kilat, meniti jembatan Sirat cepat, masuk surga, dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Apa sebabnya? Takwa. Taat kepada Allah, nggak ada yang membahayakan. Bagi orang yang bertakwa, nggak ada ceritanya bahaya baik di dunia maupun di akhirat. Nggak ada. Orang nahi mungkar, walaupun dicerca, tetap dia mulia. Anda ahli ibadah, Anda ahli ibadah, kemudian ada yang ngecek, pura-pura itu, sok suci, itu baru tobat itu, masih kecanduan ibadah, pura-pura itu. Ngefek sama jenengan? Enggak. Gina jenengan? Enggak. Tetap mulia. Gak ada yang membahayakan bagi orang yang taat. Tapi kalau orang yang maksiat, di dunia hina, lebih-lebih nanti ketika di akhirat meninggal dunia, na'udzubillah min dzalik, siksa Allah yang sudah menunggu dia. Karena itu, mari panggil, mumpung kita dikasih umur sama Allah Ta'ala, sehat walafiat, iman sudah ada dalam kita, tinggal kita jaga
kita rawat iman kita, kita tingkatkan kualitas iman kita, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Ta'ala dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kalau ada pertanyaan, monggo. Ada? Ada? Belum? Mari. Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan? Mungkin. Mari. Ya Pak? Ahlul Bait sama Julia itu gimana? Sama atau gimana? Jelaskan dulu. Masalah Ahlul Bait sama Dzurriyyah beda. Ahlul Bait itu yang bernasab kepada Nabi Muhammad melalui jalur laki. Tapi Dzurriyyah itu umum. Kalau seumpama ada Syarifah, ya Syarifah nikah sama non sayyid punya anak, anaknya tetap Dzurriyyah. Cuma bukan Ahlul Bait. Nah, putus. Tidak bernasab kepada Nabi Muhammad. Lah itu Habaib itu kan bernasab kepada Nabi Muhammad, itu kan kepada perempuan. Anaknya Nabi Muhammad kan meninggal semua yang laki. Berarti ini mengklaim di Habaib yang ada di Indonesia, yang ada di dunia ini pembohong. Itu bukan cucunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak punya anak laki. Nah, kalau dia nemu orang seperti ini tidak dikompres. Ini orang gak pernah piknik, paham ya? Ini kekhususan Nabi Muhammad. Nih, Asbil Wa'il. Ada seorang kafir. Ketika anaknya Nabi Muhammad meninggal dunia yang laki, maka kalau kata orang Jawa apa ya? Dia Nabi Muhammad. Muhammad Abtar. Muhammad tak punya keturunan, sudah meninggal semua anak lakinya. Abtar. Ngejek Nabi Muhammad. Lah, ketika diejek seperti itu, Allah tidak terima. Ini kekasih Allah. Maka diturunkan surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mengejek kamu wahai Muhammad, dialah orang yang tidak mempunyai keturunan. Maka para ulama mengatakan begini, ayat ini menegaskan tentang keistimewaan Sayyidah Fatimah Zahra. Allah posisikan seperti anak laki. Kenapa? Allah mengatakan apa? Sesungguhnya yang tidak mempunyai keturunan siapa? Ya ini orang kafir yang ngejek Nabi Muhammad. Berarti secara tidak langsung Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah Ta'ala apa? Pasti mempunyai keturunan. Lu dari siapa? Anak lakinya meninggal semua. Dari Fatimah Zahra. Ini ayat menegaskan, memposisikan Fatimah Zahra, walaupun perempuan, diposisikan oleh Allah seperti anak laki. Dalil pertama. Dalil kedua, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda begini, "Innallaha ja'ala dzurriyyata kulli nabiyyin fi sulbi wa ja'ala dzurriyyati fi sulbi Ali bin Abi Thalib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan para nabi itu Allah letakkan di tulang sulubnya masing-masing, kecuali keturunan Allah titipkan di tulang sulubnya Ali bin Abi Thalib, artinya kepada Fatimah Zahra bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad ketika berucap bukan karena hawa nafsu. Nabi Muhammad ketika berucap bukan karena propaganda keluarganya Nabi Muhammad, tapi itu adalah wahyu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati-hati. Nah, dalam konsep ini, pembahasan ini, maka para ulama semua sepakat cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad itu hukumnya wajib. Jangan buka kitab-kitab. Jangan buka kitab semua dah. Gak ada ceritanya cukup cinta sama Nabi Muhammad, gak cinta keturunannya, foto-foto, gak ada. Semua ulama sepakat cinta kepada keturunan Nabi Muhammad itu sebagai bukti cintanya Anda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ingat ya, ingat
cinta kepada keturunan Nabi Muhammad, ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad, jangan Anda hubungkan dengan materi ya. Bukan seperti itu. Cinta yang benar kepada Nabi Muhammad yaitu Anda luahkan kepada keturunannya. Anda cinta kepada mereka. Contohnya ya Allah. Caranya bagaimana? Didik. Itu yang diajarkan ulama. Irsyaduhum ila fi'li ta'at wa tarki ma'asi. Kalau Anda benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad, buktikan. Cara membuktikannya bagaimana? Selain Anda taat, ya, selain taat kepada Nabi Muhammad, Anda buktikan cinta kepada keturunannya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Irsyaduhum ila fi'li ta'at. Anda didik mereka untuk melaksanakan taat kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan. Artinya, ketika Anda mendapatkan satu keturunan Nabi Muhammad, Habibkah, Sayyidkah, Syarifkah, kok maksiat, Anda wajib tegur. Cuma jangan benci ya. Wajib tegur. Ini kalau di hadapan syariat sama semua. Wajib tegur. Habib, jenengan kan cucunya Nabi Muhammad. Sholat dia, sholat. Gak pantas tidak sholat. Ada yang minum, Habib jangan minum. Gak pantas. Bukan berarti dibiarkan. Tolong Habib, saya takut kualat. Habibnya minta uang. Buat apa Habib? Buat minum. Oh ya, gak apa-apa sudah. Habib itu dirumuskan. Kalau cinta Anda didik. Ya, kalau dia membutuhkan untuk keperluan rumah tangganya dan Anda mempunyai kelebihan harta, monggo. Tapi ketika minta uang untuk kemaksiatan, ya jangan. Anda berarti menjerumuskan keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Nah. Ada lagi? Mari. Bagaimana orang yang berbuat baik tapi tidak sholat dan puasa? Siap. Ya. Jadi begini, orang kalau ingin masuk Islam itu syaratnya harus syahadat, gitu ya. Nah, kemudian setelah syahadat, posisi tertinggi ibadah di dalam Islam yaitu sholat. Sholat itu sampai digambarkan Nabi Muhammad imaduddin, tiangnya agama. Ini bangunan ini bisa kokoh seperti ini gara-gara apa? Dari tiang. Kalau tiangnya jebol, hancur. Begitu juga Islam itu bisa kuat. Ibadah jenengan, sedekah Anda, haji Anda, kemudian santunan anak yatimnya jenengan, semua amal ibadah itu yang menopang sholat. Tapi ketika yang menopang ini rapuh, jatuh ini tiangnya, ya otomatis mau tidak mau, ya bangunan amal ibadah jenengan hancur juga, nggak diterima sama Allah. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, awwal ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dimintai pertanggungjawaban hisab di hadapan Allah apa? Bukan sedekahnya jenengan. Ya Allah, saya bangun masjid ratusan ya Allah. Ya Allah, saya haji tiap tahun, gak ada urusan. Sholatnya jenengan bagaimana? Walaupun jenengan tidak khatam kitab, walaupun jenengan tidak bangun masjid, walaupun jenengan tidak nyantuni anak yatim, tapi ketika sholatnya rapotnya tidak merah, surga. Tapi kalau sudah sosialnya bagus, zakat keluar, umroh tiap bulan, bangun masjid, nyantuni anak yatim, tidak sholat, kurang bagus itu, tidak ada. Belum bagus itu, kurang sempurna, bahkan menjadi sia-sia itu amalnya. Karena itu kasihan, berapa banyak orang zaman sekarang ini ahli sedekah, cuma nggak sholat. Gusti Allah seperti kaki pulau ini enak. Kalau seumpama hitungannya hati, lah buat apa Nabi Muhammad sholat? Lah buat apa para ulama, para kiai, para habaib mereka sholat? Bahkan mereka lebih kenal kepada Allah ketimbang kita, kan gitu ya? Ayo kalau seumpama compare, kita bandingkan iman kita dengan imannya para ulama-ulama itu. Kira-kira yang menang mana? Kita atau mereka? Mereka. Yang kenal kepada Allah kita atau mereka? Mereka. Terus mereka bagaimana?
nanti Habib, saya ini tahu Habib Allah. Nah, nggak kayak gitu hakikat. Kalau orang hakikat ma'rifat, kenal sama Allah itu tambah cinta, tambah ingin berdoa dengan Allah, tambah ahli ibadah, itu hakikat itu. Tapi kalau ahli maksiat, dekati Habib, ini orang kosong ini, ngomong kosong, dan begitu acaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jadi ingat ya, kuncinya apa? Sholat. Amal ibadah sehebat apapun Anda tanpa sholat, maka semuanya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saya, ya? Ada lagi? Khatam wis. Adzan. Ya, sudah, enggak ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bil usul wa la hadrah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.